Betapa indah jam doa. Lagu yang sangat cocok kita nyanyikan tentunya di Rabu malam karena kita ingin berdoa tidak lama lagi. Selamat malam jemaat sekalian. Oke, dan belum berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat di dalam surat Ibrani. Dan saya masih mengajak kita untuk menelusuri surat-surat. Dan seluruh Alkitab itu bermanfaat. Dan orang Kristen harus membaca seluruh Alkitab. Tetapi bagian dari Alkitab yang paling langsung beraplikasi sebenarnya adalah surat-surat. Dan kita perlu membaca Perjanjian Lama, sudah jelas. Tetapi Perjanjian Lama dituliskan kepada Israel dan tidak semuanya langsung untuk kita lakukan. Nanti kalau Anda membaca tentang imamat, tentang persembahan domba dan lain sebagainya, yaitu bukan untuk kita lakukan. Nah, bukan berarti kita tidak membacanya tentunya. Ada banyak pelajaran yang indah dari Perjanjian Lama. Namun bagian-bagian firman Tuhan yang langsung untuk kita lakukan, itu adalah surat-surat sebenarnya. Surat-surat, karena ditujukan kepada orang Kristen langsung di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, kita melihat hari ini Ibrani pasal 2. Dan saya mengajak kita melihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2, kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan, silakan jemaat mengikuti dengan seksama di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kasih setiamu kepada kami. Sungguh indah, sungguh besar, tak terkira Tuhan. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu, dan kami hanya bisa mengucap syukur karena kami tidak mungkin membalasnya. Namun Tuhan, kami ingin hidup bagi Engkau karena Engkau sudah memberkati kami sedemikian rupa, dan kami ingin belajar dari firman-Mu bagaimana hidup menyenangkan Engkau, dan kiranya Engkau yang menolong agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Beberapa minggu yang lalu, atau mungkin bahkan beberapa bulan yang lalu, saya sudah berkhotbah dari kitab Ibrani juga, surat Ibrani ini, tapi dari pasal 1 pasal 1 bagian awalnya. Dan di situ, di pasal 1 bagian awal, penulis Ibrani, yang kita percaya adalah Paulus, langsung masuk kepada tema besar dari kitab ini, yaitu betapa hebatnya Kristus. Betapa luar biasanya, betapa tingginya, betapa agungnya Kristus, yang dinyatakan sebagai gambar kemuliaan Allah, gambar keberadaan Allah itu sendiri, dan luar biasa. Itu adalah tema besar Kristologi. Kristologi adalah tema besar dalam kitab Ibrani. Tetapi bukan kristologi yang tanpa penerapan, tanpa aplikasi. Ada aplikasi yang sangat jelas, yaitu karena Kristus begitu hebat dan begitu agung, maka kita harus
berpegang teguh kepadanya. Ya, kita harus berpegang teguh kepadanya. Dan sesuai dengan nama dari kitab ini, yaitu surat Ibrani, maka surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi sebenarnya, orang Ibrani yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Untuk menguatkan mereka, untuk mengajak mereka untuk tetap terus di dalam iman, ya, sekalipun mereka menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan, bahwa mereka jangan sampai melepaskan iman mereka. Dan kita masuk ke pasal 2 di sini. Ya, ada suatu tema yang indah di pasal 2, di perikop yang kita barusan baca ini. Dan satu frase yang muncul di sini, yang menjadi perhatian kita adalah, dia berbicara mengenai keselamatan yang sebesar itu. Perhatikan di ayat yang ketiga di situ ya. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya memberikan judul untuk khotbah saya malam ini, kita akan membahas tentang keselamatan yang sebesar itu. So great salvation dalam bahasa Inggrisnya, keselamatan yang sebesar itu, saudara kasih Tuhan. Dan tentu ini bisa kita bahas dari berbagai sisi. Kita juga tidak punya terlalu banyak waktu, karena ini Rabu malam. Ya. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk membahas kenapa keselamatan ini disebut sebesar itu, menggunakan 3 kata kunci yang ditemukan di dalam perikop ini. Nah, apa 3 kata kunci itu? Karena Paulus menulis tentang keselamatan yang sebesar itu, dan dia menjelaskan sebenarnya kenapa keselamatan ini luar biasa. Nah, kata kunci yang pertama, kenapa keselamatan itu begitu besar? Ada di ayat yang ketiga, yaitu kata Tuhan tentunya. Tuhan adalah sentral dari segala-galanya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus, jelas. Bukan Tuhan yang lain, Tuhan-Tuhan palsu, bukan. Dia berbicara mengenai Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Tritunggal. Dan tema besar dari kitab Ibrani itu sendiri, ya, Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat di sini, kenapa keselamatan itu begitu besar? Ya, di ayat 3 kan dikatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Jadi, kenapa keselamatan itu begitu besar? Karena melibatkan pribadi yang sedemikian agung. Melibatkan pribadi yang sedemikian agung, yang dikaryakan oleh pribadi yang begitu agung, sehingga dialah yang pertama mengerjakannya, kemudian menyampaikannya kepada kita. Siapa? Yaitu Tuhan, Tuhan Yesus. Dan ini adalah poin besar dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani nanti di sepanjang pasal dia akan membandingkan Tuhan kita dengan semua yang lain dan mendapatkan Tuhan kita lebih tinggi, lebih hebat dari apapun yang bisa kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Ya, dan di pasal 1, ya, poin pertama yang tidak kita bahas sebenarnya dari ayat 5 sampai ayat 14 dari pasal 1, itu adalah bahwa Yesus lebih hebat dari malaikat. Kalau kita baca Alkitab, kita harus selalu ingat bahwa pembagian pasal ini bukan asli, ya, artinya bukan Paulus yang tulis ini pasal 1, ini pasal 2 gitu. Bukan. Itu belakangan ditambahkan. Jadi sebenarnya kita sering kalau kita baca Alkitab, misalnya Anda baca Alkitab tiap hari, sangat bagus kalau Anda baca Alkitab tiap hari atau secara rutin. Kadang-kadang kita berhenti, misalnya kita baca pasal 1 hari ini. Besok kita baca pasal 2. Nah, kadang-kadang ketika kita baca pasal 2, kita kayak mulai dari pasal 2 karena kita anggap ini pasal baru gitu. Padahal seringkali itu ada hubungannya dengan pasal sebelumnya. Dan kita harus melihatnya di dalam konteks sebenarnya. Makanya di ayat 1 dimulai dengan kata karena itu. Ini frase-frase kecil yang sering kita dapat dalam Alkitab ya. Karena itu, oleh sebab itu ya. Demikianlah dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang dalam otak kita kalau kita baca kita lewatin aja. Nah, ini kata yang simple lah, karena itu. Padahal sebenarnya, saudara kasih Tuhan, kata ini menghubungkan, ini memberitahu kita bahwa apa yang mau dia ngomongkan di sini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Bahwa sesudah dia ngomong segala sesuatu di pasal 1 itu, ada kesimpulan, karena itu. Gitu kan? Dan di pasal 1 dia bicara apa? Dia bicara Yesus lebih tinggi dari malaikat. Yesus adalah putra Allah itu sendiri. Dan dia lebih tinggi dari malaikat manapun. Itu di pasal 1. Sehingga di pasal 2 dia berkata, kita punya keselamatan yang begitu besar.
Karena keselamatan ini dikerjakan oleh pribadi yang maha besar, yaitu Tuhan. Tuhan, ya. Dan Tuhan lebih besar dari malaikat. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Malaikat saja sudah merupakan makhluk yang luar biasa. Saya tahu bahwa banyak manusia begitu ini ya, penasaran dengan malaikat. Banyak manusia pengen tahu tentang malaikat. Ya, kalau kita bicara soal malaikat pasti banyak orang tertarik. Ada cerita apa tentang malaikat dan lain sebagainya. Ya. Dan malaikat memang makhluk yang luar biasa. Ya. Dan malaikat bisa menolong manusia, bisa, saudara. Malaikat bisa menolong manusia. Ada banyak kisah. Ya, kisahnya benar atau nggak benar ya kita nggak tahu. Kalau yang di dalam Alkitab pasti benar. Malaikat menolong manusia di Alkitab banyak nggak? Oh, banyak sekali. Malaikatlah yang menutup misalnya mulut singa untuk mengamankan Daniel di gua singa. Macam-macam, saudara. Ya. Ada begitu banyak ya kisah kalau di Alkitab malaikat menolong manusia. Ya. Tetapi kisah-kisah yang lain juga ada banyak. Saya pernah membaca ya, kisah ya, seorang perempuan yang dia bersaksi, tanya ya, waktu itu dia pulang dari suatu tempat dia mau pergi ke rumahnya, dia mau pulang, tapi dia harus melewati dan itu sudah malam sekali pada waktu itu, ya sudah malam sekali dia sendirian, perempuan ini sendirian, dan dia harus melewati suatu lorong yang gelap, yang dia lihat kayaknya nih lorong ini nggak beres ini, begitu kan ada ciri-ciri mungkin ada orang jahat di dalamnya, tapi dia nggak ada cara lain. Dia harus melewati lorong itu. Dan dia berdoa sama Tuhan. Gitu ya. Dan dia lewat di tempat itu, lewat ya di lorong itu, ya, yang hanya ada lampu jalan yang tidak terlalu terang di situ. Ya. Dan benar, begitu dia di tengah jalan, ya, dia melihat ada beberapa orang yang garang kelihatannya, gitu. Garang datang kepada dia. Tapi orang-orang ini mau garang tapi ngeliatin dia saja, gitu kan? Akhirnya dia ketakutan sekali. Dia pegang erat-erat tasnya, gitu kan? Dia bingung, wah nih saya bakal diapain nih sama orang ini. Tapi dia lewat, saudara, dia lewat. Wah, setelah lewat tempat itu dia keringat dingin kan? Aduh, puji syukur katanya. Untung sih nggak diapa-apain, katanya. Padahal tuh orang itu garang sekali kelihatannya dan kelihatan kayak orang jahat lah, gitu. Ya. Akhirnya dia pulang. Gitu. Besoknya, saudara kasih Tuhan, dia mendengar berita bahwa ada seorang perempuan yang diserang, dirampok dan dijahati. Ya. Dia lihat di mana? Di tempat itu, di tempat yang dia lewat. Dan dia lihat jam berapa? Ternyata tidak lama setelah dia lewat. Ya. Wow. Dan polisi katanya kasih notice, katanya, kalau ada orang yang bisa menjadi saksi tentang apa yang terjadi, ya, silakan datang ke polisi, katanya. Nah, wanita ini pergi ke kantor polisi, kan dia bilang, Pak polisi, benar nggak ini? Benar, ini ada kasus begini. Kami sudah menangkap beberapa orang, tapi kami nggak tahu yang mana, katanya. Ya. Dan kalau ada orang yang bisa jadi saksi bahwa orang ini ada di situ waktu itu, maka ini kita bisa proses, katanya. Dan oke. Perempuan itu bilang, saya kebetulan ada di situ, saya lewat tidak berapa menit sebelum kejadian ini. Tanya. Lalu mereka kasih lihat itu sederet orang di situ. Nah, oh ya, ini orang yang saya lihat waktu itu. Benar, ini tampangnya seperti ini. Polisi tangkap dia. Dan perempuan itu penasaran, dia datengin penjahat yang ditangkap itu. Setelah dia ngaku kan, dia bilang, kamu ingat saya nggak? Ingat, kata orang itu. Kamu menyerang satu perempuan itu, katanya. Saya juga lewat tidak lama sebelum dia. Kenapa kamu tidak serang saya? Waktu itu, katanya. Kenapa kamu tidak serang saya? Katanya, ya. Dan orang itu bilang, gimana kami bisa serang kamu? Kami mau, tapi di sebelah kanan kiri kamu ada dua pria yang kayak bodybuilder, katanya. Gitu. Kami mau serang kamu bagaimana? Katanya, gitu ya. Perempuan itu bingung, gitu ya. Padahal nggak ada siapa-siapa bareng dia, gitu. Dan dia tahu. Dan dia menyimpulkan bahwa itu adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan, begitu ya, untuk melindungi dia. Nah sekali lagi, saya tidak tahu itu cerita benar atau tidak benar. Saya pernah baca cerita itu, begitu ya. Tapi yang jelas saya yakin bahwa malaikat memang ada menolong manusia, karena Alkitab ada ngomong begitu.
Alkitab ada ngomong bahwa ada orang yang bahkan tanpa sadar menjamu malaikat makan. Begitu. Nah, itu adalah pertolongan dari malaikat. Luar biasa nggak? Luar biasa, saudara. Anak-anak katanya punya malaikat. Ada orang bilang anak-anak itu punya malaikat pelindung katanya ya. Hati-hati kata Tuhan, ada malaikat mereka yang menatap wajah Bapakku di sorga. Saya juga tidak tahu apakah dulu waktu kecil saya punya malaikat pelindung atau enggak. Saya banyak dengar cerita katanya saya hampir-hampir terus gitu ya. Saya pernah nyebrang jalan, ya kemarin saya ke Pontianak, Pak Sento kasih tunjuk, ini kamu sering nyebrang jalan di sini katanya. Apa di situ saya ditabrak motor? Ya. Saya ditabrak motor tapi nggak kenapa-napa. Gitu ya. Saya pernah jatuh dari lantai, dari tangga. Waktu itu masih baru merangkak, saudara. Bukan anak ini, baru merangkak, baru mungkin bulanan atau 1 tahun, saya nggak tahu lah. Ya, tiba-tiba jatuh, gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Mungkin yang kenapa-napa jantungnya Pak Suhento sama Ibu, gitu kan. Saya pernah, katanya saya pernah tarik ini. Saya pernah tarik panci yang berisi air mendidih. Ya. Jadi saya penasaran mungkin, gitu kan. Saya tarik dan kesiram air panas, gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, gitu ya. Apa saya ada malaikat pelindung atau apa begitu ya? Ya mungkin Tuhan melindungi saya pada itu saya yakin ya itu kasih karunia Tuhan. Bukan berarti anak-anak sekarang boleh coba-coba begitu ya. Tetapi saya ingin berkata begini, semua itu tidak ada apa-apanya, perlindungan malaikat, pertolongan malaikat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertolongan siapa? Tuhan. Karena semua tadi keselamatan tadi itu adalah keselamatan fisik. Apa gunanya misalnya saya lepas dari ditabrak motor kalau saya masuk neraka? Begitu. Apa gunanya kalau saya bebas dari penjahat atau apa tapi saya binasa dalam dosa? Nah, oleh karena itu ini adalah keselamatan yang begitu besar. Karena lebih hebat dari yang bisa dilakukan oleh siapapun yang lain, termasuk malaikat. Tidak ada malaikat yang bisa mati untuk dosa kita. Tidak ada malaikat yang bisa menyelesaikan dosa kita. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan di sini, menyelesaikan dosa kita. Oleh karena itu, ini adalah keselamatan yang begitu besar. Nah, selain Tuhan, ada pribadi-pribadi lain yang disebut lagi di sini. Kan kalau kita baca terus ayat 3 di sini ya. Keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Siapa mereka yang telah mendengarnya ini? Ini adalah saksi mata awal. Dan ini bicara mengenai rasul-rasul, saudara. Jadi keselamatan ini begitu besar karena dikaryakan oleh Tuhan, diberitakan pertama oleh Tuhan, tapi kemudian juga disaksikan oleh rasul-rasul. Dan ini luar biasa karena ayat yang keempat dikatakan, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan dengan berbagai-bagai penyataan kuasa dan pemberitaan Roh Kudus. Nah, tersingkaplah di sini. Kenapa Tuhan memberikan karunia melakukan mukjizat kepada rasul-rasul? Ayat ini memberitahu kita karena Tuhan menopang kesaksian mereka. Karena mereka adalah saksi mata. Mereka adalah saksi mata terhadap keselamatan yang begitu besar itu, yaitu kematian Yesus Kristus. Dan terutama kebangkitan Yesus Kristus. Karena mereka adalah saksi mata, maka Tuhan meneguhkan kesaksian mereka. Tuhan menguatkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tanda dan mukjizat. Kenapa Alkitab paling sering pakai istilah ini? Tanda dan mukjizat. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar, sesuatu intervensi Tuhan secara langsung, ya, yang tidak lazim, tidak normal, gitu. Itu baru kita sebut mukjizat. Tetapi mukjizat sering disebut tanda juga dalam Alkitab. Mengapa? Karena mukjizat itu punya fungsi, yaitu untuk menandakan bahwa ini di-approve oleh Tuhan, bahwa hal ini didukung oleh Tuhan. Sehingga ketika para rasul bersaksi, dan bukan dimulai dari para rasul saja, tapi dari Yesus sendiri. Ketika Yesus datang berkata, aku adalah Mesias. Buktinya apa? Dia didukung oleh mukjizat, oleh tanda untuk memberitahu, ya benar dia Mesias. Dan ketika para rasul kemudian meneruskan pekerjaan Yesus Kristus, ya, dan berkata, kami saksinya, kami saksi mata akan keselamatan yang begitu besar ini.
Kami melihat dia mati, kami melihat dia bangkit, kami melihat dia terangkat ke sorga. Maka Tuhan berkata, benar, kesaksian mereka benar. Dan Tuhan kasih tanda. Tandanya itu adalah mukjizat. Tanda-tanda dan mukjizat, saudara. Oleh karena itu, Tuhan kasih merasu-rasu saksi mata Tuhan. Karunia melakukan mukjizat. Dan oleh karena itu, karunia melakukan mukjizat tidak Tuhan berikan kepada yang lain-lain. Tidak Tuhan berikan kepada yang non-rasul. Nah, hari ini, saudara, ada banyak orang ingin sepertinya mengecilkan nilai mukjizat. Dan mereka ingin bilang, ada gerakan ya, seperti gerakan karismatik lain sebagainya. Ingin berkata bahwa semua orang bisa membuat mukjizat. Begitu. Semua orang bisa berbuat mukjizat. Semua orang Kristen bisa berbuat mukjizat. Kalau mengalami mukjizat sih saya setuju saja. Semua orang percaya bisa mengalami mukjizat. Tetapi mereka ingin berkata seolah-olah siapapun bisa melakukan mukjizat. Oh tidak, saudara. Itu berarti Anda mengecilkan mukjizat. Kalau Anda mengecilkan mukjizat, bahwa jadi semua orang bisa melakukan mukjizat, maka mukjizat yang tadinya untuk mengatakan orang ini rasul, itu menjadi lemah. Kalau semua orang bisa melakukan mukjizat, maka rasul kehilangan tanda dia. Kehilangan tanda dia. Dan itu berarti mengecilkan kesaksian mereka tentang keselamatan yang begitu besar itu. Sehingga tanpa disadari orang-orang yang ingin membuat mukjizat menjadi sesuatu yang biasa dan semua orang bisa lakukan, mereka sebenarnya sedang mengecilkan keselamatan yang begitu besar itu. Nah, ini sesuatu hal yang harus kita berhati-hati, saudara. Ya, karena kita punya keselamatan yang begitu besar. Tadi yang pertama karena pribadi Tuhan. Itu adalah kata kunci pertama kita. Sekarang kita mau melihat kata kunci kedua. Ya. Kata kunci kedua yang memberitahu kita berapa besar ya keselamatan ini adalah kata luput. Luput yang ada di ayat ketiga juga. Bagaimana kita akan luput? Luput itu lolos. Lolos, luput ya. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dan ini memberitahu kita bahwa ada bahaya yang besar kalau misalnya tidak ada keselamatan yang begitu besar. Keselamatan itu menjadi sangat besar karena meluputkan kita dari bahaya yang sangat besar. Ya. Kalau misalnya keselamatan suatu pertolongan diberikan kepada kita, ya, tetapi ya kita mungkin senang, tapi mungkin itu hal kecil. Ya, kita tidak bisa bilang itu pertolongan besar. Ya. Nah, misalnya kita kita bawa barang kita jatuh gitu kan, lalu ada teman kita tolong, saya tolong kamu ambil, balikin. Oh terima kasih ya. Ya kita senang ya dia ada tolongin kita, tapi itu bukan pertolongan besar. Ya. Tetapi ini keselamatan yang begitu besar karena meluputkan kita dari bahaya yang sangat besar. Dan ini dibandingkan dengan ayat 2, saudara. Coba kita lihat. Ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat, ini ada malaikat lagi, ya, tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput, katanya, jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Dan apa yang dimaksud di ayat 2 di sini? Firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Apa maksudnya itu? Ini berbicara mengenai hukum Taurat. Firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat berbicara mengenai hukum Taurat. Karena waktu Musa dapat hukum Taurat, waktu orang Israel terima hukum Taurat, Tuhan menggunakan perantaraan malaikat-malaikat rupanya. Dan ini dikasih tahu kepada kita di beberapa ayat, tapi saya ajak kita buka satu saja. Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-53. Sebenarnya ada ayat-ayat lain lagi, tapi satu saja. Kisah Rasul 7 ayat 53 di mana Stefanus berkhotbah kepada orang Yahudi dan dia bilang, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, jadi hukum Taurat disampaikan melalui malaikat-malaikat. Itu yang dibicarakan di Ibrani pasal 2 kalau kita balik tadi lagi. Ibrani 2 ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat itu hukum Taurat. Kalau orang melanggar hukum Taurat, kalau orang melawan hukum Taurat, apa yang terjadi pada dia? Katanya apa? Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Dan kalau orang dengan sengaja melawan hukum Tuhan, dia akan dihukum mati, saudara.
dihukum mati. Ya. Pelanggaran yang sengaja itu dihukum mati. Dan orang tidak bisa kasih korban penebus salah kalau itu sengaja. Bahkan ada tercatat seorang wanita katanya yang melanggar hukum Sabat, ya, di mana dia sengaja pada hari Sabat keluar mencari kayu, dan ketika dia ditangkap waktu itu, dan ditanya kepada Musa, apa yang harus dilakukan dengan wanita ini? Musa bilang, dia harus dihukum mati. Wow, keras. Keras sekali. Ya. Dia harus dihukum mati. Saudara, ya, dan perbandingannya adalah, ini adalah bahaya yang mengancam orang di bawah hukum Taurat. Apalagi, katanya, kalau kita tidak punya, kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar itu. Berarti, kalau tidak ada keselamatan yang begitu besar ini, ada ancaman yang lebih parah lagi. Dan benar, saudara. Karena kematian di bawah hukum Taurat itu adalah kematian fisik. Tetapi yang mengancam setiap orang yang tidak memiliki keselamatan yang begitu besar itu adalah kematian yang kekal. Kematian untuk selama-lamanya. Di mana orang tersebut dikuasai oleh iblis, saudara. Orang tersebut menjadi anak buah iblis. Karena iblis adalah ilah dunia ini. Ilah dunia ini, saudara. Bahkan Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi yang menolak dia, iblis adalah bapakmu. Tanya. Oh saudara, kita semua berada di bawah iblis. Dan oleh karena itu kita mengikuti dia. Dan oleh karena itu kita akan masuk ke tempat yang sudah disediakan bagi dia, yaitu apa? Neraka. Tuhan pernah berkata bahwa neraka disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi orang-orang yang menolak keselamatan, menyia-nyiakan keselamatan itu, dia akan masuk ke tempat itu karena mereka pengikut iblis. Dan mereka akan masuk ke dalam lautan api yang kekal. Nah, oleh karena itu keselamatan itu begitu besar. Karena meluputkan kita dari itu. Meloloskan kita dari ancaman yang begitu besar itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerimanya? Sudahkah benar kita diluputkan? Dengan ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Bukan mengandalkan kebaikan kita sendiri. Bukan mengandalkan amal ibadah kita. Bukan. Tapi mengandalkan Yesus, Tuhan tadi. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Ya, ada kata kunci ketiga di sini yang saya ajak kita lihat. Untuk melihat seberapa besar keselamatan ini. Yang pertama tadi adalah Tuhan. Ya, Tuhan, dialah yang mengerjakannya. Yang kedua adalah kata luput di sini. Dari apa kita diluputkan? Ya, menggambarkan kebesaran dari keselamatan ini. Dan yang ketiga, kata kunci ketiga adalah kita temukan di ayat 1. Yaitu hanyut, saudara yang kasih Tuhan. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata hanyut di sini. Kata hanyut menggambarkan suatu arus, jelas ya, ada arus. Dan kalau kita pernah berenang, bagi yang suka berenang ya, apalagi berenang di sungai, mungkin jarang orang berenang di sungai sekarang. Ya. Tapi kalau dulu berenang di sungai, kalau ada arus, berat sekali melawan arus. Berat sekali melawan arus. Ya. Dan arusnya datang terus, kita udah capek, arusnya nggak capek-capek, saudara. Arus itu nggak capek, kita yang capek, gitu ya. Jadi kalau kita melawan arus ya, lama-lama kita yang capek. Ya. Nah, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini ya, bahwa karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Perikop ini bisa berbicara kepada dua jenis orang. Ya. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Satu, ini bisa diterapkan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita bisa bilang bahwa, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Karena Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Engkau harus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bagus, saudara. Dan itu benar. Kalau ada di sini malam ini, atau siapapun yang mendengar khotbah ini, dan Anda belum yakin akan keselamatan, Anda belum lahir baru, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Itu golongan pertama. Tapi golongan yang kedua, sebenarnya ini berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Ya. Ini berbicara pada orang yang sudah diselamatkan. Kenapa? Perhatikan bagaimana penulis di sini menggunakan kata kita. Kita itu kan berarti
melibatkan dirinya sendiri lagi. Dia bilang, karena itu kita, termasuk dirinya, harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi dia berbicara pada orang yang sudah diselamatkan, bahwa orang yang diselamatkan pun jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Maksudnya apa? Sesuai dengan seluruh kitab Ibrani, maksudnya adalah jangan sampai kamu sudah percaya, kamu sudah dapat keselamatan itu, kemudian nanti kamu lepaskan. Kemudian nanti kamu buang. Ya. Kamu murtad, kamu keluar dari iman. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Ya. Dan Tuhan telah memberikan kita kuasa. Jadi keselamatan ini begitu besar. Karena keselamatan ini bukan hanya meluputkan kita, tetapi juga memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan untuk melawan arus. Supaya kita tidak hanyut. Karena keselamatan ini mengubah kita. Keselamatan ini menjadikan kita ciptaan baru. Keselamatan ini luar biasa karena bukan hanya mengambil kita dari tempat bahaya, tapi membuat kita menjadi ciptaan baru. Sehingga kita punya pikiran yang tidak lagi sama dengan dunia ini. Arus ini ada di mana, saudara? Arus ini ada di dunia. Dunia akan mencoba menghanyutkan kita. Dunia akan mencoba untuk membelokkan kita dari Tuhan dengan godaannya dan segala macam. Tetapi kita punya kuasa dari Roh Kudus. Kita punya jaminan dari Roh Kudus. Dan kita punya kemampuan untuk tidak hanyut. Bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Tapi karena Tuhan telah melahirbarukan kita. Sehingga coba kita buka 1 Petrus. 1 Petrus itu habis Ibrani, Yakobus, habis itu 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima. Atau saya bacakan dari ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali. Tadi kita bilang, lahir kembali. Kita menjadi ciptaan baru. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yang dipelihara. Ada dua hal di sini. Dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Ada dua hal yang disebut di sini. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Tanya di sini. Dalam kekuatan Allah melalui imanmu. Tuhanlah yang memelihara kita dengan kuat kuasa. Tetapi ini tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk tetap beriman. Sehingga kita dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman. Dan Tuhan tidak ingin kita hanyut. Sehingga Tuhan memberikan kita, menjaga kita dengan kuasanya. Dan memberikan kita kekuatan supaya kita berubah. Supaya kita tidak menjadi seperti dengan dunia ini. Supaya kita benar-benar tidak hanyut. Itu adalah besarnya keselamatan ini. Karena dia mengubah dan memberikan kita kuasa. Oleh karena itu, kita harus berkata, benar, kalau begitu, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan keselamatan ini. Ya. Kalau Anda belum mendapatkannya, Anda harus menerimanya. Kalau Anda sudah diselamatkan, maka Anda adalah ciptaan baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pakai kekuatan Allah yang tersedia. Pakai perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak hanyut. Ya, dan kita tidak hidup dalam dosa. Dan supaya kita tidak akhirnya menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau telah menyediakan keselamatan yang begitu besar bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar bertumbuh di dalam Engkau. Benar-benar dikuatkan, kami memakai kekuatan yang telah Engkau berikan, supaya kami tidak hanyut dibawa oleh arus dunia ini. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.